mau kasih tahu aktivitas aku. Jawabannya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan kakak Layan, ini aktivitas yang kakak Layan berikan. Kalimat misterinya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Malam Kak. Kalimat rahasia yang sudah saya dapatkan atau saya pecahkan adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Ini tugas sekolah minggu aku. Tugasnya mencari kode rahasia. Kode rahasianya hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat semua nih Kak Selin. Kak Selin udah semangat belum? Udah dong Kak Manda. Iya, pasti adik-adik di rumah juga semangat kan? Karena sebentar lagi kita akan mulai IMPA kita. Tapi sebelumnya kita mau ngapain Kak Selin? Kita mau gerakin badan dulu adik-adik, kita mau ice breaking. Nah, kita mau nyanyi lagu pertama. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Selin? Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Judulnya apa Kak Manda? Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu ketiga biar semakin semangat ya Kak Selin. Kita nyanyi lagu apa Kak Selin? Judulnya Aku Mendaki ke Bukit Sion. Haleluya,
Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah siapkan Alkitab dan kidung cerianya. Kalau sudah menyiapkan, adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyi Mars Berkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang ini. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita kau merawat benih-benih rohani. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan mencarikan untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menyanyi dari lagu pembuka Kidung Ceria 214. Lagu apa Kak Selin? Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkat. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam tenang, di rumah yang kekal. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Kamanda. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti IPA online. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekarang kita mau membaca nats pembimbing kita yang terambil dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4, yang berbunyi, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 136 yang judulnya Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu kamu
Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Akan kakak pimpin ya doanya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak Layan. Kiranya Tuhan berkati kami agar dapat mendengarkan, dan juga biarlah apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kakak menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik buka Alkitabnya ya. Nah, adik-adik buka Alkitabnya dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Oke. 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 9. Nah, kakak bacakan ya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah adik-adik, jadi tadi bacaan kita yaitu dari kitab 2 Korintus adalah surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus. Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya. Mereka adalah kota pusat perdagangan. Jadi semua banyak yang suka berjualan gitu kan. Dan juga ada berbagai orang yang dari wilayah-wilayah lain juga mengunjungi kota Korintus. Sehingga kota Korintus menjadi kota yang kaya akan materi. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat-jemaat di Korintus supaya jemaat-jemaat di Korintus ini mau berbagi kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan mereka. Karena Rasul Paulus tahu kalau misalnya jemaat Korintus ini mempunyai berkat yang sangat melimpah. Mereka kaya secara materi. Nah, Rasul Paulus ini juga mengingatkan jemaat di Korintus dengan menceritakan jemaat yang ada di Makedonia. Jadi ceritanya jemaat yang ada di Makedonia ini juga mereka diminta untuk mereka sebenarnya mengalami penderitaan. Mereka mungkin hidupnya tidak seenak jemaat di Korintus, tidak sekaya jemaat di Korintus, tapi mereka mau membantu jemaat di Yerusalem dengan segala yang mereka punya. Mereka memberikan segalanya yang mereka punya kepada jemaat di Yerusalem. Nah, maka dari itu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, mau mengingatkan mereka tentang hikmat Allah. Nah, jadi karena apa yang mereka dapatkan ini, kekayaan yang mereka dapatkan itu semua adalah dari Tuhan. Maka dari itu mereka harus membagikannya kepada sesamanya yang membutuhkan, yaitu pada cerita ini adalah jemaat-jemaat di Yerusalem. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, jadi dari cerita Rasul Paulus tadi, kita mau belajar sesuatu, yaitu kita harus belajar untuk berbagi.
pada saat ini mungkin adik-adik sulit berbagi karena mungkin adik-adik masih takut kekurangan gitu ya, karena adik-adik juga masih dihidupi oleh orang tua juga. Kemudian adik-adik mungkin masih fokus hanya peduli kepada diri sendiri tapi belum peduli kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, jadi pada cerita Rasul Paulus ini, surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus ini, kita mau diingatkan kembali untuk belajar berbagi adik-adik. Kita harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, sebelum ini Kekalayan Pelkat PA juga sempat mengajak adik-adik untuk berbagi kepada sesama, yaitu kepada orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin mereka masih kelaparan gitu, tidak mempunyai tempat tinggal. Kita memberikan makanan, bantuan sosial kepada mereka gitu, supaya mereka bisa hidup dengan baik, atau setidaknya mereka bisa mendapatkan makanan adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus belajar dari cerita Rasul Paulus ini yang memberitakan kepada jemaat di Korintus, karena mereka kaya secara materi, mereka hidup berkecukupan, tapi Rasul Paulus meminta mereka untuk juga peduli kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang membutuhkan bantuan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik yang mungkin saat ini masih berkecukupan juga hidupnya gitu kan, karena adik-adik juga saat ini mungkin masih bisa bersekolah, kemudian adik-adik juga masih bisa makan makanan yang sehat gitu. Nah, mungkin adik-adik juga bisa membantu orang-orang di sekitar adik-adik yang mungkin pada saat ini juga pada saat pandemi virus COVID-19 ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan juga bantuan adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk cerita hari ini, jadi kakak harap untuk di hari-hari ke depan adik-adik dapat berbagi kepada orang-orang di sekitar adik-adik yang membutuhkan, seperti Tuhan Yesus ajarkan juga kepada kita, seperti Tuhan Yesus juga sudah berbagi kepada kita, sudah memberikan berkat kepada kita juga harus memberikan berkat yang sudah diberikan Tuhan itu kepada orang lain. Seperti itu adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jogi. Aktivitas kita hari ini yaitu kakak meminta adik-adik untuk membuat video menunjukkan kasih terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau adik-adik bingung nih, kakak kasih contohnya ya. Contohnya itu, 1, kita dapat menolong orang tua untuk membersihkan rumah, menyapu halaman rumah, menyiram tanaman, dan lain-lain. Oke? Kakak tunggu video dari adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 206 yang judulnya apa Amanda? Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus telah bertambah, damai dan cemerlang. Oke, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Saatnya kita lipat tangannya lagi, tundukkan kepala, bersekutu dengan teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya biarkan firman ini berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati dari pemimpin paling atas hingga yang paling bawah. Tuhan berkati agar semua dapat berjalan dengan lancar, karena saat ini negara kami sedang dalam kondisi tengah pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya semua dapat dilewati dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar tetap selalu sehat. Dan juga kami ingin berdoa juga untuk Pelkat, gereja, dan seluruh gereja di Indonesia. Kiranya
pelayanan mereka tidak pernah terhenti, karena itu adalah untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Kami berdoa di tengah kondisi pandemi seperti ini, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, dan juga jaga kesehatan kami. Terkhususnya, kami juga berdoa untuk mama papa kami yang saat ini ada di bersama kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan jaga kesehatan mereka. Nah, setelah ini, mari kita berdoa menurut doa yang telah diajarkan oleh anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti IPA hari ini. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk membuat aktivitasnya, dan hasil aktivitas adik-adik dikirimkan ke kakak layan di sektor lingkungan adik-adik masing-masing ya. Nah adik-adik, Kak Selin juga memberitahukan untuk hasil ulangan di hari-hari ke depan sudah bisa diambil ya adik-adik. Nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi. Kak Selin juga memberitahukan untuk Natal nanti kita akan mengadakan lomba. Nah adik-adik harus ikut ya, ikut lombanya, yaitu membuat kartu Natal adik-adik. Nah adik-adik yang sudah membuat kartu Natal pasti akan mendapatkan hadiah. Jadi Kak Selin mau ingatkan adik-adik untuk ikut lomba ini ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian warta PA dari Kak Selin. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk ikut IMPA di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205 yang judulnya Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya adab, dan dipuji tiap orang di dunia. Kita udah selesai nih ibadah hari Minggunya. Yuk kita bersatu dalam doa lagi untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sudah selesai ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang minggu, dan biarkan kami kembali bertemu dengan kakak-kakak layan pada minggu depan. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat-Mu ya Tuhan. Kuserahkan segalanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.